Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 27. Terpaksa ditunda. Pintu lift terbuka, mereka berdua masuk dengan membawa barang-barang yang tidak terlalu banyak. Sesampainya di lantai apartemen Cantika, mereka berdua melangkah menuju pintu apartemen Cantika. Setelah membawa barang-barang Nur masuk ke dalam apartemen Cantika, mereka bertiga menikmati pizza hangat yang dibeli Mei. Mei, tadi katanya lu mau cerita. Kenapa bisa lama di kafe? Tanya Nur pada penasaran. Maya menceritakan apa yang terjadi padanya dan Reni dari A sampai Z. Alhamdulillah, lu baik-baik aja. Terus anak-anak itu gimana saat bertemu Vanrius? Tanya Cantika. Ya Diana pada kabur ketakutan, kata Maya sambil memakan pizza. Sepeninggal Bima, Vanrius dan Yuda, Reni mulai menceritakan masalah yang dihadapinya dengan Maya. Rido sangat kesal mendengar cerita adiknya dan bermaksud untuk memberi pelajaran pada teman-teman Reni. Sudahlah Rido, biarkan saja. Sebentar lagi mereka juga akan kena batunya, kata Sutomo. Tapi Dat. Ucapan Rido langsung dipotong oleh Reni. Udahlah Kak, biarkan saja mereka. Kak Vanrius tadi juga ngasih mereka pelajaran, Reni yakin mereka nggak akan berani lagi buat bully orang lain, kata Reni. Sudah sekarang sebaiknya kita membicarakan masalah pernikahanmu. Kapan Amanda akan kembali ke sini, biar kita bisa secepatnya membicarakan tanggal pernikahanmu, kata Oma Ayu. 2 minggu lagi Amanda akan kembali ke IN bersama keluarga besarnya Oma, kata Rido. Wajah Siska tampak tidak senang saat Rido mengatakan jika keluarga besar Amanda akan datang ke IN. Rido memahami hal itu. Tenang saja Mom, Amanda sudah lama tidak bertemu dengan perempuan itu. Jadi Momi nggak usah khawatir, semuanya akan berjalan dengan baik, Rido menenangkan Siska. Momi harap begitu, semoga semua berjalan dengan lancar, kata Siska. Dia berharap perempuan yang sudah membuat putranya menderita tidak akan pernah menampakkan wajahnya lagi. Di ruang kerja Bima, Yuda mengeluarkan laptop dan tabletnya. Dia memutar sebuah video di mana diperlihatkan suasana sebelum kematian 4 penjahat. Tepat saat itu video sengaja dirusak. Dengan kehebatan Yuda video itu dapat dipulihkan walau tidak sepenuhnya. Bima melihat seorang perawat pria memakai masker terlihat sangat mencurigakan. Stop, kata Bima tepat saat wajah perawat itu menatap lurus ke depannya. Vanrius dan Yuda menatap perawat pria itu dengan seksama. Dari tatapan matanya gerak-geriknya, sepertinya dia sangat profesional Bang, kata Yuda yang terus melihat layar laptopnya. Bisa kamu identifikasi siapa dia? Tanya Bima. Butuh waktu lama untuk menyamakan wajahnya dengan data yang ada Bang, jelas Yuda. Nggak masalah Yud, lu coba cari dari data yang ada, perintah Vanrius. Bima masih menatap video perawat yang memakai masker, sorotan matanya menjadi perhatian bagi Bima. Udah ada perkembangan dari Bastian? Tanya Vanrius pada Bima yang menjawab dengan gelengan. Vanrius menatap jari jemari Yuda yang menari lincah di atas keyboard laptopnya. Drur. Ponsel Bima yang tergeletak di atas meja kerja bergetar menandakan ada panggilan yang masuk. Dia meraih ponselnya dan melihat pada layar ponsel tertulis nama Bastian. Bima langsung menggeser tombol hijau pada layar ponselnya. Dia langsung loudspeaker ponsel miliknya. Halo, sapa Bima datar. Datar amat Bim, udah kayak jalan aja, canda Vanrius mendapat tatapan tajam dari Bima. Bima, sejauh ini pemeriksaan pada 4 jenazah penjahat semuanya meninggal dalam keadaan tidur. Dalam hati mereka terdapat kandungan racun yang sangat kuat, sepertinya pembunuh itu orang profesional dan sangat ahli dalam racun, jelas Bastian tidak mendengar suara Vanrius tadi.
Sepertinya lawan kita kali ini sangat hati-hati. Mereka sengaja menghapus semua jejak mereka dan tidak meninggalkan apapun, kata Van Rius. Lu juga di sana, Van? Tanya Bastian baru menyadari saat mendengar suara Van Rius. Iye, gua di sini, kenapa? Baru ditinggal bentar udah kangen ya Babang Sean, rayu Van Rius. Diam lu, amit-amit gue kangen ama lu, kata Bastian. Ide si Babang, suka gitu deh. Nyembunyiin perasaan gak baik loh Babang, rayu Van Rius. Mata Bima menatap tajam Van Rius untuk bisa serius. Van Rius menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatel. Bas, tolong lu kasih kabar ke Komandan Anton hasil otopsi lu, perintah Bima. Oke Bim, belum sempat Bastian berbicara sambungan telepon langsung terputus. Kalau gitu gua ama Yuda balik dulu entar kalau ada kabar. Gua hubungi lu, kata Van Rius pamit. Bima menganggukkan kepalanya, pikirannya terus-menerus teringat dengan sorotan mata perawat pria itu. Nggak akan aku biarkan siapapun menyakiti orang-orang yang aku sayangi. Akan ku cari siapapun orang itu walau harus sampai ke ujung dunia sekalipun, kata Bima dengan tekad yang kuat. Selama 2 minggu Bima jarang bertemu dengan Nur karena kesibukan masing-masing. Terkadang Reni, Siska dan Oma Ayu menghubungi Nur sekedar bertemu sebentar, chatting atau menemani Oma Ayu ke panti asuhan. Bima tidak pernah menelepon ataupun mengirim pesan pada Nur. Ada keinginan dari Bima untuk menghubungi Nur, namun ego menghentikan niat di hatinya. Setelah 2 minggu berada di negara PS, Amanda kembali ke negara In dengan memboyong keluarga besarnya ke negara In. Setelah beristirahat selama 3 hari diadakanlah pertemuan keluarga untuk membicarakan tanggal hari pernikahan Rido dan Amanda. Mereka mencapai kesepakatan akan mengadakan akad nikah 2 minggu lagi dan di hari berikutnya pesta pernikahan. Seluruh keluarga besar Arsenal dan keluarga besar Handoko menyetujui keinginan Siska dan Sutomo untuk menggunakan jasa Pearl Stars Wo dan Eo. Siska segera mengontak Nur untuk meminta Nur datang ke kediaman Arsenal besok. Nur yang baru selesai menunaikan salat Isya, menatap layar ponsel tertulis nama Nyonya Siska. Assalamualaikum Nyonya Siska, Nur langsung memukul keningnya teringat dengan keinginan Siska. Waalaikumsalam Nur, udah berapa kali sih Momi katakan, kamu harusnya manggil Momi bukan Nyonya. Maaf Nyo. Momi, Nur lupa. Oh iya Nyo, Momi telepon Nur, ada apa ya? Apakah ada hal yang harus Nur bantu? Tanya Nur. Iya sayang, Momi butuh kamu besok datang ke mansion ya sayang. Tanggal pernikahan Rido dan Amanda udah ditentuin, jadi kedua keluarga sepakat untuk memakai jasa Pearl Stars Wo dan Eo. Kamu bisa datangkan besok sayang? Tanya Siska. Insya Allah bisa Nyo Momi, Nur dan Mbak Cantika akan ke mansion besok. Tapi maaf Nyo Momi, mungkin kami datang setelah makan siang karena besok ada rapat tahunan di kantor kami. Nggak apa-apa sayang, kalau bisa besok kamu dan Cantika datangnya sebelum makan siang biar kita bisa makan siang bersama, oke? Baik Nyo Momi, akan Nur usahakan sebelum makan siang kami akan ke mansion Momi, kata Nur. Kalau begitu Momi tutup dulu ya sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Momi, kata Nur lalu menekan tombol merah di layar ponselnya. Nur lalu meletakkan ponselnya di nakas samping tempat tidur. Tangannya yang cedera telah sembuh dan sudah dibuka jahitannya. Dia melipat mukenanya dengan rapi, lalu keluar menuju ruang makan. Cantika sedang duduk di ruang TV sambil berbalas chattingan, terkadang disenyum-senyum sendiri. Mbak. Nur memanggil Cantika namun tidak dihiraukannya, dia terlalu asyik membaca pesan dari sang pujaan hati. Nur lalu duduk di samping Cantika yang senyum-senyum sendiri. Mbak. Nur sedikit meninggikan suaranya memanggil Cantika. Iya.
Loh, sejak kapan kamu duduk di samping Mbak Nur? Sejak dari tadi Mbak senyum-senyum, cie. Cie. Yang lagi bucin sama Tuan Herdi. Li, apaan sih Nur? Jangan diledekin dong, pipi Cantika merona. Cie yang udah jadian. Selamat deh kalau gitu. Ih, kamu ini Nur, suka banget sih godain Mbak. Cantika mencubit gemas pipi Nur. Aduh Mbak sakit. Nur memegang kedua pipinya. Oh ya Mbak Nur, lupa ngomong, besok kita diundang ke Mansion Arsenal. Tadi Nyonya Siska telepon Nur ngasih tahu kalau tanggal pernikahan udah ditentuin. Jadi mereka mau make jasa kita. Tapi besok kan kita ada meeting Nur. Nggak usah khawatir Mbak, Nyonya Siska setuju kita datangnya sebelum makan siang. Beliau ngundang kita untuk makan siang bersama. Kalau gitu, ajak sekalian Maya buat ngurusin pakaian buat pengantin dan keluarganya. Boleh juga Mbak, entar Nur kabarin Nyonya Siska kalau kita datangnya besok bareng Maya. Oke deh, entar Mbak kabarin Maya. Pasti dia senang banget kalau kita ajak ke Mansion Arsenal. Pastinya Mbak, kalau gitu Nur ke kamar dulu ya Mbak. Buat nyiapin contoh-contoh untuk ditunjukkan ke calon pengantinnya besok. Oke deh. Nur beranjak dari tempat duduk menuju kamarnya, dia mulai menyiapkan contoh-contoh konsep wow yang akan ditunjukkan ke Rido dan Amanda. Tidak lupa materi-materi acara pernikahan semuanya Nur siapkan, hingga dia tidak menyadari sebuah panggilan telepon dari seseorang yang sangat merindukannya. Tut, tut, tut. Bima berada di kamarnya sedang mencoba menelepon Nur, tersambung namun tidak diangkat. Dia menatap ponsel miliknya, melihat wallpaper ponsel foto pujaan hati, foto Nur yang terlihat cantik. Nur, apa kamu sudah tidur? Tahukah kamu bila aku mencoba menutup mata ini wajah dan senyuman manismu selalu terbayang. Membuatku semakin merindukanmu, kata Bima dalam hati sambil melihat foto Nur yang tersimpan di ponselnya. Malam telah larut, Nur meregangkan tubuh yang terasa sedikit kaku. Dia menatap jam di dinding kamarnya sudah menunjukkan tengah malam. Sudah tengah malam sebaiknya istirahat, kata Nur dalam hati menyimpan laptop dan lembaran file ke dalam tas laptop miliknya. Nur mengambil ponselnya. Sambil tiduran dia menatap layar ponselnya. Ada beberapa panggilan tidak terjawab dari Bima, calon imamku. Sejak kapan nomor Tuan Bima ada di ponselku dan namanya kenapa calon imamku? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan di benaknya. Nur segera mengganti nama Bima menjadi Tuan Muda Bima. Ada apa dia meneleponku? Apa sebaiknya aku telepon kembali? Nur langsung menggelengkan kepalanya, nggak usah aja, ini sudah larut malam. Mungkin saja dia sudah tidur, saat bertemu dengannya saja akan kutanyakan, kata Nur dalam hati menarik selimut hingga dada, berdoa dan menutup matanya melangkah menuju alam mimpi. Pagi hari di Mansion Arsenal. Keluarga Arsenal tengah menikmati sarapan pagi bersama. Siska menuangkan air putih untuk suaminya. Siska tersenyum senang membuat keluarganya heran, dia tidak menceritakan pada keluarganya jika hari ini Nur akan datang ke mansion. Momi kenapa sih? Kelihatannya senang benar, tanya Reni. Ada deh, kepo aja. Kata Siska tersenyum. Kayaknya ada yang menang undian nih, makanya senyum-senyum gitu, kata Sutomo ikut tersenyum melihat istrinya. Ini bukan sekedar undian tapi jackpot, kata Siska membuat keluarganya bertanya-tanya. Oh ya Bim, nanti makan siang di rumah ya, kata Siska. Maaf Mom, Bima hari ini ada meeting dengan klien sekalian makan siang, kata Bima datar. Tapi Bima sayang. Siska belum selesai berbicara, Bima berdiri dari kursinya. Maaf Mom, Bima harus berangkat pagi. Banyak pekerjaan yang harus Bima selesaikan. Assalamualaikum Oma, kata Bima sambil mengecup kening Oma Ayu dan Siska.
Dia melangkah keluar menuju ruang tamu. Herdi telah menunggu di ruang tamu dengan laptop di pangkuannya. Kita berangkat sekarang, perintah Bima pada Herdi. Baik Tuan Muda, Herdi segera menyimpan file pekerjaan yang baru diselesaikannya. Mereka berjalan beriringan menuju mobil milik Bima. Bodyguard membukakan pintu kursi penumpang. Dia duduk sambil mengecek email di ponsel miliknya. Di pagi yang sama kantor Pearl Stars Wo dan Co. Semua karyawan Pearl Stars fokus pada meeting pagi itu. Sesekali ada yang memberi pendapat dan ide-ide baru untuk perubahan pada Pearl Stars. Begitu banyak klien sangat puas dengan kinerja mereka, sehingga Pearl Stars menjadi EO terbaik nomor 1 di IN. Nur tampil segar dengan baju kaos lengan panjang tanpa kerah berwarna coklat muda, dipadu dengan celana palazzo hijau lumut. Rambut bergelombang tergerai menambah kecantikan Nur, jari tangannya menari indah di atas tombol keyboard laptop miliknya. Dia terlihat fokus mendengar materi meeting yang disampaikan rekannya. Cantika memimpin meeting hari itu tampak sangat senang dengan kemajuan kantornya, begitu banyak klien yang menyukai kinerja mereka. Semuanya, aku selaku owner Pearl Stars sangat berterima kasih dengan kinerja semuanya. Semua klien merasa puas, untuk itu bulan ini bonus akan naik 2 kali lipat, kata Cantika disambut baik oleh karyawan Pearl Stars. Yes. Makasih Mbak Cantika, semua karyawan Pearl Stars bersorak gembira. Aku harap kita semua dapat meningkatkan kinerja kita. Jangan sampai ada klien kita yang merasa kecewa atau kurang puas. Kita harus bersikap profesional, kata Cantika. Meeting diakhiri tepat sejam sebelum jam makan siang. Semua karyawan keluar dari ruang meeting. Ada yang menuju meja kerjanya dan ada juga pergi makan siang di luar kantor. Nur membenahi laptopnya dengan beberapa lembar kertas di atas mejanya. Maya, Cantika dan Nur masih berada dalam ruang meeting. Nur, kamu udah siapin materi untuk keluarga Arsenal? Tanya Cantika. Udah beres semua Mbak, tinggal diperlihatkan pada calon pengantin. Nur udah menyiapkan beberapa konsep dan acara pernikahannya, kata Nur memperlihatkan beberapa lembar kertas pada Cantika. Bagus. Oh ya Mei, kamu juga bawa buku contoh pakaian akad nikah, sama resepsinya. Jangan lupa kamu juga bawa buku untuk baju seragaman keluarga, kata Cantika. Belum Maya menjawab pertanyaan Cantika, Nur langsung menjawab pertanyaan dari bosnya. Udah Nur siapin Mbak, kata Nur. Mendengar hal itu Maya sangat senang dan mendekap Nur dari samping. Oh, thank you my sweetheart, lu emang the best deh. Apa jadinya akikah tanpa lu, kata Maya senang. Yang pastinya pizza favorit untuk gue jangan lupa, canda Nur. Jadi, ceritanya nggak ikhlas nih? Tanya Maya, melepaskan pelukannya. Sekali-sekali nggak deung, demi pizza favorit sama milkshake, canda Nur tersenyum. Ya udah deh. Entar aku yang traktir pizzanya. Sekarang kita siap-siap berangkat ke mansion Arsenal, lebih baik kita cepat datang setengah jam dari jam pertemuan, kata Cantika. Oke Cin. Akika mau dandan cetar membahana dulu kata Maya mengambil peralatan make up. Mei, nggak usah centil. Entar ku telepon Leo mau. Ancam Cantika bercanda. Is Jahara deh, Akika kan perlu tampil perfect juga, Maya memanyunkan bibirnya. Kita kesana mau kerja Maya, ingat kita mesti profesional loh, kata Nur. Iya Mak, kata Maya berdiri dari tempat duduknya lalu berjalan ke arah pintu. Mbak sama Maya duluan aja, entar Nur nyusul, kata Nur. Ya udah Mbak tunggu di bawah ya. Yuk Mei, kata Cantika berjalan beriringan menuju tangga untuk turun ke lobi. Nur kembali ke meja kerjanya mengambil tas ransel lalu memasukkan ponsel ke dalamnya. Setelah beres,
Nur turun ke lobi dengan menjinjing tas laptop di tangan kanannya. Perjalanan dari kantor Pearl Stars menuju ke mansion Arsenal hanya membutuhkan waktu 20 menit. Nur, Maya dan Cantika sudah berada di depan gerbang mansion Arsenal. Penjaga gerbang sudah dapat informasi jika hari ini ada tamu dari Pearl Stars. "Silahkan masuk Nona," kata penjaga membukakan pintu gerbang. "Makasih Pak," kata Cantika lalu melajukan mobilnya masuk menuju halaman mansion Arsenal. Cantika memarkirkan mobilnya di halaman luas mansion Arsenal. Siska mendapat info jika Pearl Stars sudah sampai di rumahnya langsung menghampiri dan menyambut mereka. "Assalamualaikum, Tante," sapa Cantika sambil cipika-cipiki dengan Siska. "Waalaikumsalam Cantika," sapa Siska. "Hola halo Tante Siska, makin kinclong aja," sapa Maya. "Kamu bisa aja Maya, ini semua berkat usulan kamu buat make krim malam itu. Jadi makin kinclong deh," kata Siska lalu melihat ke samping Maya. "Nur sayang, Momi kangen sama kamu," kata Siska sambil mendekap Nur. "Nur juga kangen sama Momi," kata Nur membalas memeluk Siska. Cantika tertegun saat Nur memanggil Siska dengan sebutan Momi. "Mei, sejak kapan Nur diangkat anak sama Tante Siska?" bisik Cantika ke Maya. "Bukan diangkat anak Tika, sebaliknya mau dijadikan calon menantu," kata Maya santai membuat Cantika terkejut. Keterkejutan Cantika membuat Siska dan Nur menatap ke arahnya. Maaf Tante, tadi nggak sengaja kegigit lidah sendiri," kata Cantika. "Calon menantu, jadi Nur dan Tuan Bima. Tapi Nur nggak pernah cerita," gumam Cantika dalam hati. "Oh, nggak apa-apa, ayo mari masuk," kata Siska menggandeng tangan Nur menuju ruang keluarga. Oma Ayu dan Reni sedang menikmati acara di televisi, sesekali mereka mengomentari acara yang mereka tonton. "Ma, lihat siapa yang datang," kata Siska. "Nur," Oma Ayu mengulurkan tangannya dan disambut Nur dengan menyalami dan mencium tangannya. "Oma apa kabar?" tanya Nur. "Oma baik sayang," kata Oma Ayu menggenggam tangan kanan Nur. "Maaf Oma karena Nur terlalu sibuk jadi jarang bisa menemani Oma," kata Nur. "Nggak apa-apa sayang, dengan kedatangan kamu hari ini membuat Oma senang," kata Oma Ayu. "Kak Nur," Reni bangkit dari duduknya lalu mendekap Nur. "Gimana kabar kamu Reni?" tanya Nur seraya melepaskan dekapannya. "Alhamdulillah Reni baik Kak, pantesan aja Momi senyum-senyum senang saat sarapan tadi," kata Reni menuntun Nur duduk di antara dia dan Oma Ayu. "Momi kan mau bikin surprise buat semuanya. Oh ya sampai lupa, Cantika Maya ayo silahkan duduk. Beginilah kami kalau udah ketemu sama Nur bawaannya lupa sama sekitar," kata Siska senyum. "Nggak apa-apa kok Tan," kata Cantika duduk di sofa single begitu juga Maya. "Ya gitu deh si Tante, lihat Nur lupa ama Akika dan Cantika," canda Maya, duduk di samping sofa Cantika. Mereka semua tertawa mendengar candaan Maya, diam-diam Reni memotret Nur lalu mengirimnya ke Wabima. Dret. "Kak Bima, Kak Nur ada di mansion sekarang. Momi ngundang mereka buat membicarakan Kak Rido dan Kak Amanda." Ponsel milik Bima berbunyi menandakan adanya pesan yang masuk. Karyawan Bima sejenak berhenti menatap ke arah Bima. "Lanjutkan," kata Bima datar sambil menatap layar ponsel miliknya. "Pesan dari Reni, sepertinya bukan hal yang penting," gumam Bima kembali meletakkan ponselnya di atas meja lalu memperhatikan penjelasan materi dari karyawannya. Dret. "Kak Bima kok nggak dibales?" Deringan notifikasi pesan kembali terdengar dari ponsel Bima, membuat karyawan menghentikan penjelasan materinya. Semua mata tertuju pada Bima. "Teruskan saja," kata Bima. Dia lalu meraih ponsel miliknya lalu membuka pesan dari Nur.
Bima terpana melihat isi pesan Reni disertai dengan foto Nur, terlihat begitu cantik dan elegan. Senyuman tersungging di wajah Bima saat melihat foto Nur duduk di samping Oma Ayu. Semua karyawan pria yang ikut meeting saling berpandangan saat melihat Bima tersenyum. Berbeda dengan karyawan perempuan yang terpesona melihat wajah Bima dengan senyumannya. Ya Tuhan, tampan banget, gumam para karyawan perempuan dalam hati. Hehem Tuan Muda, panggil Herdi menyadarkan Bima. Seketika itu senyuman di wajah langsung menghilang berubah menjadi dia biasanya datar dan dingin. Bima menatap ke arah semua yang menghadiri meeting. Meeting kita tunda, kata Bima beranjak dari kursinya, melangkahkan kakinya menuju pintu keluar diikuti Herdi dengan berbagai pertanyaan di benaknya. Ada apa dengan Tuan Muda? Tidak biasanya Tuan Bima menunda meeting hari ini. Sejak menerima pesan tadi wajahnya terlihat senang, gumam Herdi dalam hati terus memperhatikan Bima. Ada apa dengan Tuan Bima? Tidak biasanya beliau menunda meeting penting ini, kata salah satu karyawan. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Dari tadi ponsel Tuan Muda berdering berkali-kali, mungkin terjadi sesuatu, kata karyawan yang lainnya. Bima dan Herdi berjalan menuju lift khusus untuknya. Herdi menekan tombol lift ke lantai atas. Bima sedari tadi menatap ponselnya tidak menyadari jika Herdi menekan tombol yang salah. Ting! Bima masih menatap ponselnya masuk ke dalam lift diikuti Herdi yang lalu menekan tombol menuju lantai atas tepatnya ke ruangan kerja Bima. Bersambung.